kreatif Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa bercampur dan tidak bisa berhubungan dengan manusia. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka hanya satu cara, dia datang menjadi manusia dan mati pun dengan tujuan hanya untuk menebus saya dan saudara. Hebat Tuhan kita, dahsyat dan perkasa, dan tidak ada Tuhan yang seperti itu. Karena di dalam kematian pun banyak yang pro kontra, Bapak Ibu. Ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Tapi namun kita sebagai orang percaya tetap Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Tuhan kita luar biasa, Bapak Ibu. Dia menolong dan memberkati kita ya. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa, dari kesalahan-kesalahan kita yang memang sebenarnya kita nggak layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, tidak pantas untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mati, hanya untuk supaya saya dan saudara harus masuk dalam kerajaan surga. Karena saya dan saudara adalah biji matanya Tuhan. Kalau biji matanya Tuhan itu tidak mungkin dirusak. Kalau biji mata Tuhan itu tidak mungkin dibiarkan. Kalau biji mata Tuhan itu tidak mungkin dilepaskan. Maka biji mata itu dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik, bahkan diberikan keselamatan bagi kita semua. Amin. Itu Tuhan kita dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi pengorbanan Kristus yang kita dengarkan kemarin, pengorbanan Kristus yang telah mati bagi kita, dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Itu tandanya bahwa Yesus kita bukan hanya manusia yang sekedar manusia, tetapi Yesus kita benar-benar Tuhan yang dahsyat, yang bisa bangkit dari kematian, dan tidak ada yang seperti Dia. Ada kira-kira yang teman Bapak Ibu sudah jumpai orang kayak gitu? Nabi-nabi, Bapak Ibu, memang ada nabi Henok diangkat hidup-hidup. Ya, dia angkat hidup-hidup ya kan? Henok apa siapa tuh? Nah, Elia juga ya. Tapi mereka bukan untuk penebus manusia, hanya mereka nabi. Tapi Yesus mati, tujuannya dia datang ke dunia, menjelma seperti saya dan saudara, hanya mati untuk kita semua. Nah, malam ini saudaraku yang dikasih Tuhan, peristiwa yang luar biasa ini ya. Peristiwa yang kematian Kristus ini menggemparkan dunia, ya, dan peristiwa kebangkitannya pun itu menggemparkan dunia, saudara. Ya, makanya tema malam ini saya adalah kuasa kebangkitan Kristus, ya, kuasa kebangkitan Tuhan membawa harapan baru bagi saya dan saudara. Amin. Bagi saya dan keluarga kita, bagi kita semua. Jadi kebangkitan Kristus dari Ia mati, saudara. Dari Ia mati dan selama 3 hari, ya, Dia bangkit menjadi pemenang. Ya, Dia bangkit menjadi pemenang. Kita lihat sama-sama di dalam ya kisah para rasul lagi. 1 Korintus pasal 14, saudara. 15 ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. Ya, kita lihat sama-sama ini. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, keempat kita baca bareng-bareng, kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. Udah pada dapat semua? 1, 2, 3. Sebab sangat penting dalam sampaikan kepadamu, yaitu apa yang aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Katakan amin. Jadi Yesus mati, Bapak Ibu, dan hanya sekedar mati dan mati untuk selamanya, tidak. Beda dengan saya, kalau mati itu mati untuk selamanya, tapi ada kehidupan kekal yang Tuhan angkat nanti, dan Tuhan membawa kita ketika Yesus datang kembali di surga, di bumi ini. Tapi Yesus bangkit pada hari ketika, tak butuh waktu lama, saudara. Ya, di sini di ayat yang keempat dikatakan bahwa ya, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkannya pada hari yang ketiga, pada hari ini. Jumat kemarin Dia mati, Dia disiksa habis-habisan, Dia dianiaya habis-habisan, Dia dipukul, ditendang, diludah dan segala macamnya. Tapi pada hari ini, saudara, kita merayakan bahwa
Kebangkitan Kristus membawa sesuatu yang terbaik buat kita semua. Amin. Makanya tema kita adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Itu membawa harapan baru. Tadi yang putus asa saudara, tadi yang stres tadi yang mau bunuh diri, seperti teman kami kemarin hampir mau bunuh diri, makan minum racun tikus begitu. Ada teman kami arahkan terus sama dia. Tapi puji Tuhan apakah dia masih hidup karena nggak tahu juga ya, karena nggak ada WA gitu kan. Jadi jangan sampai dia minum racun tikus. Ini kayak orang Cina cikus ini ya. Ada orang yang hampir putus asa saudara, hampir stres dengan keadaan seperti ini. Ya wajar, kenapa saya bilang wajar? Karena ini harga berasnya juga cukup tinggi saudara. Nggak tahu sekarang ini harganya berapa gitu. Ya, apa turun mungkin 10.000 atau 7.000 mungkin barangkali gitu ya. Wajar hal yang begitu saudara, orang membuat orang itu stres, putus asa, ya, membuat orang itu kebingungan, ya, dan karena tidak punya lagi harapan untuk hidup saudara, maka dia harus cari cara yang lain. Tapi malam ini saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus datang, Yesus bangkit, memberikan harapan baru bagi kita semua, dan kita yang putus asa diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Itu cara Tuhan bekerja saudara sekalian. Makanya dia bangkit bukan karena karena dia Tuhan, tidak, tapi dia membuktikan bahwa ini loh, aku bangkit hanya untuk kamu. Maka Yesus bangkit, enggak harus bangkit harus pergi jalan-jalan, tidak saudara. Dia datang menjumpai murid-murid ketika Yesus mati itu kehilangan harapan. Ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibkan, murid-muridnya kehilangan harapan. Murid-muridnya stres, murid-muridnya kebingungan. Kami mau makan apa Tuhan? Kami mau makan apa Tuhan? Karena memang pada waktu itu Yesus selalu sediakan bagi mereka. Makanya ketika Yesus mati, mereka kebingungan. Tapi Yesus bangkit membuktikan bahwa dia mau menolong mereka. Aku bangkit dulu. Aku datang. Memberikan harapan bagi kita semua. Saudara sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin, Yesus mati itu karena pelanggaran-pelanggaran kita. Alkitab sudah mencatat tadi. Karena pelanggaran, karena dosa-dosa kita. Ya, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Ya, karena perbuatan-perbuatan kita. Ya, ada sifat-sifat dosa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin. Ya, ada beberapa sifat-sifat dosa dan ada cara kerjanya dosa. Dan itu dosa tidak membuat kita untuk bahagia. Dosa membuat kita bahkan masuk neraka. Dosa membuat kita hilang harapan saudara. Dan dosa itu membuat kita nggak bisa terhubung dengan Tuhan. Ya, nggak bisa ada koneksi dengan Tuhan karena Tuhan itu kudus. Karena Tuhan itu ajaib. Maka tidak bisa disatukan oleh dosa. Nah itulah kematian Yesus. Dan kebangkitan hari ini memberikan harapan baru bagi kita semua. Memberikan kita yang tadi yang lelah saudara. Saya jujur saja, memang ini saya 1 bulan ini saudara banyak telepon dari kampung. Ya. Ada yang minta ini mau sekolah. Aduh, saya tidak kerja, bingung saudara. Yang kerja cuma kekasih jiwa begitu. Saya masih berjuang dengan Om Alek begitu, bagaimana ini loh yang di depan ini yang kita lihat ini, supaya yayasan ini banyak sponsor, banyak donatur, banyak orang yang support, banyak orang yang penyokong supaya gereja dan yayasan bekerja sama begitu. Tapi saya percaya Tuhanku ajaib pasti sediakan tempat waktu yang gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab tadi dikatakan bahwa Yesus mati ini, Yesus bangkit ini memang nggak banyak orang yang terima saudara. Gak banyak orang percaya Yesus bangkit ini, ya. Dan ini peristiwa yang cukup luar biasa, ya. Hampir semua teolog, ya, teologi para teolog, maksudnya para orang-orang yang sekolah dengan teologi itu, sekolah-sekolah pendetaan, banyak memperdebatkan tentang apakah benar Yesus bangkit. Gak cuma kita sendiri, tapi orang lain pun ikutan, bahkan mereka tidak setuju dengan kebangkitan Kristus. Gak mungkin bisa bangkit. Gak mungkin bisa hidup. Yang mereka pikir adalah dia manusia biasa. Yang mereka pikir, dan saya mungkin pikir bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Tapi buktinya apa saudara? Dia bangkit.
Bangkit dengan tujuan memberikan harapan bagi saya dan saudara sekalian. Ya, memberikan satu support, ya, memberikan satu yang mungkin sedang kita stres dengan hidup ini. Ya, mungkin sedang stres karena diputus cinta begitu. Atau mungkin karena rumah tangga barangkali begitu saudara. Atau mungkin karena gajinya cuma segitu aja, nggak pernah naik gaji kita begitu. Gaji saya nggak pernah naik saudara. Gajinya cuma Rp5.000 terus gitu ya. Bisa saja saudara membuat kita stres dengan hidup ini. Tapi Yesus datang buat kita. Orang bisa memperdebatkan, orang mungkin memperdebatkan apakah dia bangkit. Tapi buktinya Yesus kita bangkit. Tapi buktinya Tuhan kita dahsyat. Nah itulah sebabnya saudara, kalau saudara putus asa, sedang stres, sedang galau, ya, jangan sampai terlena dengan hal itu. Ya, jangan sampai kita terbawa dengan keadaan seperti itu. Yesus sudah membuktikan saudara, ya, dari dia mati pun, dari dia datang pun itu satu peristiwa yang unik. Ya, mati pun satu peristiwa yang unik, dan bangkit pun satu peristiwa yang sangat unik. Karena memang Yesus kita berbeda, Tuhan kita berbeda. Itulah disebut dengan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, yang mampu menolong saya dan Bapak Ibu saudara yang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, makin kok panjang lebar kok nggak sampai intinya gitu. Itu baru latar belakang poin pertama bagi saudara. Lalu apa yang kita pelajari dari kuasa kebangkitan Kristus? Ya. Apa sih yang kita pelajari dari kuasa kebangkitan Kristus itu? Dia bangkit itu untuk apa? Yesus bangkit itu tujuannya apa? Ya, saya mau kasih perkembangan sedikit. Paskah itu saudara, Passover atau Pesek bahasa Ibrani-nya, Paskah bahasa Yunani-nya. Itu artinya adalah telah berlalu, telah lampau, telah dilewati. Jadi semua keadaan-keadaan yang buruk, saudara, keadaan-keadaan kita yang buruk tadi dibawa mati oleh Tuhan, itu sudah lewat. Keadaan-keadaan kita tadi yang sudah tidak bisa lagi kita atasi, saudara, itu sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib, dan itu sudah lewat. Sudah diakhiri sama Tuhan. Dan dia bangkit membawa perubahan baru dalam hidup kita, membawa kemenangan baru bagi kita semua. Amin. Jadi itulah tujuannya Paskah atau Passover, saudara, yaitu terlewat semua. Keadaan-keadaan yang buruk, hidup yang buruk, keadaan kita yang mungkin tidak bisa lagi kita mau jalani ini, tapi Tuhan sudah nanggung. Dan malam ini Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, kuasa kemenangan yang memberikan harapan bagi kita. Apa sih yang kita pelajari? Ada 3 poin yang saya mau bagikan Bapak Saudaraku. Ya, mohon waktu supaya jangan ngantuk-ngantuk. Saudara, kenapa saya keras-keras kayak gini? Supaya jangan ngantuk ya. Oke, yang pertama saudara, yang kita harus pelajari, kuasa kebangkitan Kristus membawa atau membuat kita mengalami hidup yang berkemenangan. Katakan amin. Amin. Jadi kuasa Yesus dia bangkit, ya. Yesus bangkit buat kita. Itu memberikan kita berkemenangan, saudara. Kenapa saya bilang berkemenangan? Karena tadi kita yang putus asa, yang tadi kita stres oleh keadaan, yang tadi kita nggak punya lagi harapan, yang tadi kita juga bingung dengan hidup ini, tapi Yesus bangkit dengan kuasanya memberikan kemenangan saya dan saudara semua. Saudara ada kata amin. Amin. Saudara, saya mau kasih contoh. Orang yang menang itu seperti apa, saudara? Aduh, aku menang lagi ya. Gitu kan orang yang menang. Kalau seandainya ada orang yang main bola begitu, atau menembur bola voli, atau mungkin lomba lari, dia menang dalam lomba lari itu, wah aku menang lagi tuh. Begitu saudara. Begitu. Apa namanya, ekspresinya seperti itu atau gimana saudara? Ekspresi orang yang menang seperti apa kira-kira Bapak Saudaraku? Yes. Orang yang menang, saudara, kita menang dari dosa, kita menang dari kelaparan, kita menang dari kemiskinan, maka kita katakan yes, karena Yesus sudah memenangkan kita semua. Amin. Jadi orang pemenang begini, saudara, kalau dia menang, aku menang,
menang. Yes. Karena dia menang. Nggak mungkin ada orang dia menang, waduh aku menang lagi. Nggak mungkin begitu. Pasti yes, aku menang. Karena apa? Yesus memenangkan kita semua. Amin. Yesus dahsyat buat kita, saudara. Yesus memberikan kemenangan bagi saya, saudara. Ya, mungkin yang saat ini kita, waduh, nggak bisa lagi apa-apa Tuhan. Aku nggak bisa apa-apa lagi Tuhan, karena aku terbelenggu dengan keinginan, terbelenggu dengan dosa, terbelenggu dengan apa yang mungkin sesuatu yang tidak pernah kita capai dalam hidup ini. Tapi Yesus datang, Yesus bangkit, memberikan kemenangan bagi kita semua. Ya, mungkin saat itu saudara kita mencucurkan air mata. Mungkin kita sudah berjuang habis-habisan, ya, berjuang habis-habisan. Bahkan kita mencucurkan air mata. Tapi kita akan datang, dan karena Tuhan memberikan kemenangan, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Yesus memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kemenangan bagi kita. Maka kita mungkin saat itu, waktu itu, mungkin kemarin, saudara, kita mungkin mencucurkan air mata karena banyak orang yang tidak anggap kita. Banyak orang yang menganggap kita menghina kita. Banyak orang yang mungkin melecehkan kita karena kita nggak punya apa-apa. Mungkin banyak orang yang menghancurkan hidup kita, menghujat kita. Tapi Yesus bangkit hanya untuk memberikan kemenangan bagi saya dan saudara sekalian. Itu Yesus kita dahsyat. Makanya kita mungkin cucurkan air mata ini. 12 tahun saya bisa bertahan, saudara, mengiring Tuhan. Saya melayani dengan sungguh-sungguh, ya. Saya nggak punya tendensi apa-apa. Saya mungkin mencucurkan mata, begitu ya. Tapi Yesus mengangkat saya. Yesus membawa kemenangan bagi kita semua. Makanya kalau jadi pemenang, saudara, kita nggak ada, aduh aku menang, kita bilang, yes, aku menang karena Tuhan. Kita menang karena Tuhan, amin. Yesus bangkit membawa kemenangan bagi kita. Makanya kita mungkin, Alkitab mengatakan dalam Mazmur pasal 196 itu, ya, mungkin kita waktu itu mencucurkan air mata itu, saudara. Tapi kita menuai dengan sorak-sorai karena Tuhan kita bersama dengan kita. Ya. Karena Dia menyediakan kemenangan bagi saya dan saudara, ya. Mungkin kita sedang terbelenggu oleh sakit penyakit, saudara. Mungkin kita terbelenggu oleh iblis, saudara. Mungkin kita terbelenggu oleh mungkin kehidupan yang tidak dipulihkan oleh saudara. Tidak dipulihkan, bahkan rumah tangga mungkin hancur-hancuran, bahkan begitu, saudara. Mungkin keberadaan kita mungkin itu susah untuk makan, susah untuk minum. Tapi Yesus datang memberikan satu kemenangan bagi kita semua. Saya bersyukur kalau saudara sekalian, saya mengenal Tuhan, saya nggak pernah namanya kecewa dengan Tuhan. Ada orang satu teman saya juga, dan bukan satu alumni, saya kenal sama dia. Orang teologi lulus STT loh, saudara. Sering buat status di Facebook. Saya tidak mau lagi percaya sama Tuhan. Saya mau jadi ateis. Kalau itu jemaat yang begitu, saya bilang, kamu luar biasa. Kamu memang hebat. Tapi kamu bukan orang jemaat biasa. Kamu orang teologi. Tahu tentang Tuhan. Pelajari Tuhan. Mengerti Tuhan. Memahami Tuhan. Paham tentang Tuhan. Tapi kenapa? Karena hanya masalah sepele, kamu lalu bilang saya mau jadi ateis. Saya bilang, ini kan manusia aneh, saudara. Makanya lagu-lagu kita tadi itu hanya Yesus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Hanya Tuhan yang mampu, saudara. Hanya Yesus yang mampu. Kenapa saya bilang hanya mampu? Terbukti bahwa Dia bangkit dari kematiannya, memberikan kemenangan bagi saya dan saudara sekalian. Kemenangan Yesus, ya. Kemenangan Tuhan. Kalau orang yang namanya mati, saudara, ya kemarin ada tante saya 3 bulan dikubur, saudara. 3 bulan dikubur. Kalau Yesus masih 3 hari bangkit, itu hidup, karena Dia memang Tuhan. Tapi yang saya mau ceritakan begini, saudara. 3 bulan itu kan secara medis itu kan sudah busuk. Jangan 3 bulan lah. Yesus 3 hari aja secara medis itu sudah busuk sebenarnya. Coba mati dulu. Ada yang berani? 3 hari
secara medis saudara, mungkin kalau saudara pelajari orang medis gitu, 3 hari, mungkin Kak Ayu tahu, 3 hari itu kalau sudah dikubur berarti kan sudah busuk gitu. Sudah artinya sudah ada apa nama nananya mungkin sudah keluar, atau ulatnya juga sudah keluar. Kalau saya lihat ambil makan gitu kan enak gitu. Itu udah keluar sebenarnya secara medis saudara. Ya, secara medis sudah keluar sebenarnya ulat-ulat itu. Bukan ular dulu saudara. Kalau secara medis sudah, tapi apa? Buktinya apa? Yesus mati bangkit. Yesus utuh. Yesus sama seperti yang dulu. Makanya ada bilang Yesus tetap sama dari sekarang, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tak pernah berubah. Lalu kalau dia masuk di kubur pun apakah dia berubah? Tidak. Dia tetap Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, itu percuma saya memberitakannya. Kalau Yesus tidak bangkit, percuma saya percaya. Ya, kalau Yesus tidak bangkit, percuma saya mengakui dia. Karena dia bangkit, maka tidaklah sia-sia kepercayaan saudara dan kepercayaan saya sendiri. Nah, itulah sebabnya kemenangan yang Tuhan berikan ini, Dia memberikan kita. Yang tadinya saudara, kita sudah putus asa nih. Katakan nanti pulang, yes, aku sudah menang. Karena aku punya Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Ya. Kembali tadi yang saya ceritakan itu saudara, itu untuk intermezzo aja. Tante saya itu mati 3 bulan di dalam kubur, lalu tidurnya begini, belakangan begitu, pasang belakang yang ketemu dengan belakang begitu saudara. Kalau yang sudah berkeluarga ya, yang belum berkeluarga jangan usah didengar dulu. Begini aja telinganya gitu ya. Yang sudah berkeluarga, atau mungkin kita yang belum berkeluarga juga, mungkin saudara kita yang dulunya tidur bareng gitu. Saya sama kakak saya itu sudah punya istri, saya tetap tidur bareng dengan dia, kakak saya laki-laki. Karena saya dengan dia itu kayak nggak bisa, ini karena saya jauh aja nih. Dia sayang banget sama saya. Kalau saya pulang itu istrinya dilepas begitu. Tidur pas dengan saya gitu. Yang dulunya begini saudara, karena Yesus memberikan kemenangan bagi kita, maka kita dipilihkan. Jadi akhirnya kita yang dulunya tak cinta, akhirnya katakan sekarang aku cinta kepadamu. Ada pemulihan saudara. Ada pemulihan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dipulihkan dari kemenangan tadi yang Tuhan berikan. Kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan kita. Kebangkitan Kristus saudara, kemenangan yang berikan tadi, Dia pulihkan semuanya. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Yang tadi kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan, yang tadinya tidak bisa lagi terkoneksi dengan Tuhan, itu dipulihkan sama Tuhan. Dipulihkan sama Tuhan. Sehingga bisa kita berkata, aku cintamu ya Yesus. Yesus dulu saudara, sebelum Yesus datang, nggak bisa kita orang-orang kayak gini, termasuk saya, itu bisa bertemu dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, nggak bisa. Hanya orang-orang pilihan lah yang bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus memberikan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa kita berkata, aku cinta untuk Yesus Tuhan. Karena Dia memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, ya ini ada 3 poin yang saya mau bagikan tadi. Yang kedua, melalui kuasa kebangkitan Kristus menyediakan masa depan yang luar biasa atau masa depan yang penuh harapan. Ya, jadi kuasa kebangkitan Kristus saudara, selain Dia pulihkan tadi, selain Dia hapus dosa kita, selain Dia ngampunin kita sehingga kita menjadi anak kesayangannya, lalu tidak cukup sampai di situ saja, tapi Dia memberikan masa depan kita yang cemerlang, yang luar biasa, yang tak terduga itu saudara sekalian. Alkitab mengatakan dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Coba dikatakan situ, dibacakan saudara. Amsal pasal 23. Kita keluar dari konteks sedikit ya. Amsal pasal 23. Ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat saudara Bapak Ibu saudara sekalian. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus atau Paskah yang kita rayakan saat ini,
itu akan memberikan, bahkan sudah memberikan masa depan kita yang penuh pengharapan. Amin. Jadi ada masa depan yang Tuhan sediakan buat kita, saudara sekalian. Ya, ada masa depan yang Tuhan berikan buat kita semua. Yang masa depan tadi yang suram, kehidupan tadi yang suram, kehidupan tadi yang gak mungkin tidak lagi ada harapan untuk hidup, saudara. Tapi Tuhan memberikan harapan yang terbaik, yaitu masa depan kita tidak pernah luntur dan tidak pernah hilang. Nah, makanya saya bilang kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia, saudara. Ya, kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak pernah hilang. Makanya selama kita percaya sama Tuhan, ya, selama kita menerima Tuhan, selama kita diampuni Tuhan, nah, Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa bagi kita semua, dan pengharapan itu tidak pernah luntur, dan yang tidak mungkin, yang sukar kita lakukan, bahkan yang tidak mungkin kita bisa lakukan, karena Yesus bersama kita, maka Dia memberikan sesuatu yang terbaik buat kita semua. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan, setelah Dia melepaskan kita tadi, setelah Dia mengangkat semua dosa, kita menjadi hidup ciptaan baru, ya, menjadi ciptaan yang terbaik yang Tuhan ciptakan menjadi serupa dengan Tuhan, maka Dia memberikan masa depan bagi kita semua. Dia memberikan masa depan yang luar biasa, saudara. Ya, saya dulu sebelum masuk teologi itu saya bingung, saudara. Saya bingung, ini saya nanti jadi apa tuh, saya Tuhan. Karena saya SMA nggak suka SMA, pindah ke STM, kembali ke kelas 1, saudara. Jadi tua di sekolah gitu. Saya kembali ke 1 di STM. Saya ambil STM juga, saya ambil yang jurusan bangunan, saudara. Saya memang suka bangunan, dan saya punya cita-cita waktu itu saya harus sekolah arsitektur bangunan yang bagian desain itu. Kok saya waktu lulus saya tanya sama keluarga, pada bingung semua gitu kan. Saudara-saudara pada bingung semua karena memang sekolah bagian arsitek itu kan cukup mahal, saudara. Jadi saya bingung banget ini. Tapi di dalam kebingungan saya, justru Tuhan mempertemukan saya dengan Tuhan yang dari Kupang dan dari Jawa gitu. Waktu itu ada KKR, saya ikut, dan pendeta itu langsung tanya saya gitu. Paling nggak kenal juga gitu, langsung tanya, kamu udah lulus sekolah belum? Saya baru pas 1 SD, Pak. Baru pas 1 SD Udah, Pak, tapi ini bingung, Pak, mau lanjut ini karena biaya sama. Nah, emang kamu mau sekolah teologi itu? Pernah saya bilang waktu itu, Pak. Emang kamu mau sekolah teologi apa? Sekolah pendetaan. Yang gak ada tawar-menawar, saudara. Padahal saya itu cita-citanya, saya nggak suka kalau pendeta, saya nggak suka. Sekolah teologi yang saya nggak suka. Tapi cita-cita saya itu memang jadi guru sama jadi arsitek. Nah, ditanya sama pendetanya, kamu mau sekolah teologi enggak? Saya ada tawar-menawar, ya mau, Pak, tapi ada nggak yang buka yang rezeki ini, Pak? Ya kalau mau kamu siap aja gitu. Nah, siapnya juga ini tuh, Pak. Kita nggak ada duit ini, kalau ada duit ini saya nggak mau terima tawaran apa gitu. Ya karena nggak ada duit ini mau gimana lagi ya sebenarnya. Ya udah kamu usahakanlah dalam 1 minggu 1 juta aja katanya gitu. Wah, artinya saudara, saya semangat sekali waktu itu. Saya bilang sama kakak, sama mama, Pak, kayaknya aku mau sekolah teologi, mau nggak? Diizinkan nggak gitu? Karena memang kami kan dari keluarga yang masih suku adat gitu, masih adat. Akhirnya, ya udah kalau memang kau minat, nggak apa-apa gitu. Dalam 1 minggu, saudara, saya cuma usahakan uang 1.200.000, saudara. Dan itu banyak yang saya jual babi, karena memang babi waktu itu masih segini masih 200-an gitu, saudara. Saya jual babi, saya jual ayam, dan saya keliling setiap hari jual ayam, saudara. Hanya pengen saya mau sekolah teologi, karena paling saya nggak cita-cita, saudara, nggak ada niat untuk sekolah teologi, tapi karena ditawar kayak gitu, oh yes, jadi semangat gitu. Saya jual babi, saya jual ayam, saya jual padi gitu kan, saya punya kebun sendiri. Saya jual semua itu. Saya dapat uang 1.200.000, saudara. Saya bawa semua, saya nggak kasih keluar gitu. Saya bawa, saya sampai ke Kupang, saudara. Di Kupang saya 1 minggu di Kupang, di situ mana, kalau ada yang tahu situ mana, di situ ke Alep, saya 1 minggu di situ, saya di situ mana. Ya itu karena memang saya itu pikir pokoknya saya belajar aja lah gitu. Saya mau apapun sekolahnya,
Pokoknya saya belajar aja gitu, karena saya tipenya orang belajar gitu saudara. Jadi udah saya dapat itu, saya ke Kupang 1 minggu lebih di Kupang di Sikumana. Oh saya baru tahu ternyata saudara, saya kira sama dengan ibadah di tempat saya gitu kan, di GKS kan, saya di GKS bukan dari Pentakosta saudara. Saya tinggal di Sikumana kok